Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat serta karunia-Nya sehingga dapat melaksanakan rutinitas dan juga melakukan perkuliahan seperti biasanya. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya selaku moderator dan perwakilan dari kelompok 7 pada diskusi kita pada hari ini bertemakan yaitu teori belajar behavioristik dan penerapannya dalam pembelajaran. Baik, sebelum kita memulai diskusi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri. Saya Muhammad Afifiandi Putra dengan NIM 21086393 dan dua rekan saya. Silakan diperkenalkan namanya. Perkenalkan, saya Arini Ofamodah dengan NIM 21002040. Perkenalkan, nama saya Cindy Aurelia Nabila dengan NIM 21002043. Baiklah, itulah anggota kelompok 7. Selanjutnya kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian belajar menurut teori behavioristik yang akan disampaikan atau akan dijelaskan oleh pemateri pertama, yaitu Arini Ulfa. Kepada saudari Arini, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Arini Ulfa akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian belajar menurut teori behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan teori yang menjelaskan mengenai pembelajaran dalam kaitan dengan peristiwa-peristiwa lingkungan. Teori behavioristik memberikan penekanan pada kegiatan lingkungan yang erat dalam proses pembelajaran. Menurut Nahar 2006, teori belajar behaviorisme merupakan teori belajar yang menuntut seseorang guru memberikan rangsangan sebagai stimulus kepada anak dan hasil dari stimulus tersebut dapat diamati dan diukur berdasarkan tujuan untuk melihat ada tidaknya perubahan tingkah laku yang signifikan. Teori belajar behaviorisme merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Belajar menurut teori ini adalah suatu kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan. Belajar tidaknya seorang anak bergantung pada faktor-faktor kondisional yang diberikan oleh lingkungannya. Stimulus adalah sesuatu yang diberikan oleh guru kepada anak dengan respon berupa reaksi atau tanggapan anak terhadap stimulus yang diberikan. Untuk itu, segala sesuatu yang diberikan oleh guru atau stimulus dan segala sesuatu yang diterima oleh anak atau respon harus dapat diamati dan diukur berdasarkan beberapa uraian di atas. Dapat dipahami bahwa teori belajar behaviorisme memiliki konsep dasar belajar yang merupakan interaksi antara rangsangan atau stimulus dan tanggapan atau respon. Stimulus ialah rangsangan atau dorongan yang digunakan oleh guru untuk membentuk tingkah laku, sedangkan respon ialah tanggapan atau kemampuan pikiran, perasaan. Penerapan teori behaviorisme dalam pembelajaran atau studi pada anak, tindakan yang dilakukan oleh anak setelah adanya stimulus yang diberikan oleh guru. Teori ini mengutamakan pengukuran sebab pengukuran merupakan suatu hal yang melihat terjadinya tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Arini atau selaku pemateri 1. Selanjutnya
materi akan dijelaskan oleh pemateri 2, yaitu Saudari Cindi. Kepada Saudari Cindi, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya sebagai pemateri 2 di sini saya akan membacakan tentang prinsip-prinsip belajar menurut teori belajar behavioristik. Yang pertama, stimulus dan respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya alat peraga, gambar, atau carta tertentu dalam rangka membantu belajarnya. Sedangkan respon adalah reaksi siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Reaksi ini haruslah dapat diamati dan diukur. Yang kedua, reinforcement atau penguatan. Konsekuensi yang menyenangkan akan memperkuat perilaku disebut penguatan, enforcement. Sedangkan konsekuensi yang tidak menyenangkan akan memperlemah perilaku disebut dengan hukuman atau punishment. Di sini terbagi atas 4. Yang pertama, penguatan positif dan negatif. Pemberian stimulus positif yang diikuti respon disebut penguatan positif. Sedangkan mengganti peristiwa yang dinilai negatif untuk memperkuat perilaku disebut penguatan negatif. Yang kedua, penguatan primer dan sekunder. Penguatan primer adalah penguatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan fisik. Sedangkan penguatan sekunder adalah penguatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan non-fisik. Yang ketiga, kesegaran memberi penguatan, immediacy. Penguatan hendaknya diberikan segera setelah perilaku muncul karena akan menimbulkan perubahan perilaku yang jauh lebih baik daripada pemberian penguatan yang diulur-ulur waktunya. Yang keempat, pembentukan perilaku atau shaping. Menurut Skinner, untuk membentuk perilaku seorang diperlukan langkah-langkah. Pertama, mengurai perilaku yang akan dibentuk menjadi tahapan-tahapan yang lebih rinci. Kedua, menentukan penguatan yang akan digunakan. Yang ketiga, penguatan terus diberikan apabila muncul perilaku yang semakin dekat dengan perilaku yang dibentuk. Yang kelima, kepunahan atau extension. Kepunahan akan terjadi apabila respon yang telah terbentuk tidak mendapatkan penguatan lagi dalam waktu tertentu. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada pemateri 2 yang telah menjelaskan materi. Materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Aliran psikologi belajar yang memberikan kontribusi besar terhadap arah pengembangan teori dan praktek pembelajaran hingga kini adalah aliran teori behaviorisme. Teori belajar behaviorisme ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar pada anak. Teori belajar behaviorisme yang menekankan adanya hubungan antara stimulus dengan respon memiliki arti penting bagi anak untuk meraih keberhasilan dalam belajar. Penerapannya adalah seorang guru hendaknya banyak memberikan rangsangan atau stimulus kepada anak dalam pembelajaran sehingga anak dapat merespon secara positif, apalagi ketika didukung dengan adanya hadiah atau reward yang berfungsi sebagai penguatan terhadap respon yang telah ditunjukkan oleh anak. Menurut Mukiman dalam Irwan tahun 2015 mengumumkan bahwa dalam pembelajaran ada beberapa prinsip umum yang harus diperhatikan berdasarkan teori belajar behaviorisme ini. Di antara lain, yang pertama, belajar adalah perubahan tingkah laku. Seorang anak dikatakan telah belajar jika anak tersebut menunjukkan perubahan tingkah laku. Yang kedua, dalam belajar diperlukan adanya stimulus dan respon. Yang ketiga, dibutuhkan reinforcement atau penguatan dalam pembelajaran karena penguatan ini merupakan faktor yang dapat menguatkan timbulnya respon. Sebuah respon akan semakin kuat apabila penguatan baik dalam bentuk positif dan negatif ditambah. Penerapan teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran agar tercapai tujuan secara maksimal, ada dua hal yang perlu dipersiapkan oleh guru, yaitu yang pertama, menganalisis kemampuan awal dan karakteristik anak.
Agar anak memiliki sejumlah kompetensi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam standar kompetensi dasar, maka perlu kiranya agar dianalisis kemampuan awal dan karakteristiknya. Karena akan ada beberapa manfaat yang diperoleh oleh guru jika melaksanakan hal tersebut. Yang kedua, merencanakan materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada anak untuk dapat memberikan layanan pembelajaran kepada semua kelompok siswa atau anak. Guru setidaknya menggunakan 2 pendekatan, yaitu anak menyesuaikan diri terhadap materi yang akan diberikan dengan cara guru memberikan tes dan pengelompokan, dan materi pembelajaran disesuaikan dengan keadaan anak. Selanjutnya, rencana strategis yang dapat dilakukan oleh guru terkait masalah tersebut, yaitu bagi anak yang pembelajaran dalam bentuk co-kurikuler, yaitu anak diminta menelaah dan membahas secara kelompok dan mempresentasikan hasilnya. Sedangkan bagi anak yang belum mengetahui materi, maka guru hendaknya menjelaskan sepenuhnya kepada anak di dalam kelas. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penerapan teori belajar behaviorisme ini adalah mementingkan adanya pengaruh lingkungan karena terbentuknya hasil belajar atas dasar reaksi yang ditunjukkan oleh anak. Penerapan teori ini menuntut guru agar menganalisis kemampuan awal dan karakteristik anak, kemudian merencanakan materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada anak. Sekian materi dari saya. Mungkin hanya itu materi yang dapat kami sampaikan dan dapat kami jelaskan dari kelompok 7. Saya sebagai selaku perwakilan kelompok 7 memohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekhilafan dalam menyampaikan dan menjelaskan materi pada hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.